Halo, selamat pagi, keluarga Kerajaan Sorga. Pagi ini kita melanjutkan renungan firman Tuhan dari kitab Keluaran. Dan pagi ini Tuhan akan melawat kita melalui kebenaran firman Tuhan dari Keluaran pasal 2 ayat 1-10. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa bangsa Israel yang berkembang pesat di Mesir itu mengalami sebuah penganiayaan yang hebat oleh Firaun yang tidak mengenal jasa-jasa Yusuf. Dan dalam situasi yang seperti itu, mereka ditindas, tetapi mereka tetap berkembang. Nah, di dalam masa penindasan yang hebat itu, ada kisah yang luar biasa diceritakan firman Tuhan dalam Keluaran pasal 2 ayat 1-10 ini. Yaitu kisah tentang kedewasaan iman. Yaitu iman daripada ayah Musa. Firman Tuhan mengatakan bagaimana dalam situasi adanya surat keputusan Firaun agar setiap anak laki-laki dari keluarga Israel harus dibunuh, dibuang ke sungai Nil. Maka Musa lahir di dalam keluarga ini. Keluarga ini begitu bersukacita karena dikaruniai Tuhan seorang anak. Apalagi firman Tuhan berkata, mereka melihat anak itu cantik. Yang mempunyai makna, saudara-saudara, anak itu mempunyai paras fisik yang tampan, yang kagum, tapi juga menunjukkan adanya sebuah masa depan yang hebat bagi anak tersebut. Lalu apa yang dilakukan kedua orang tua ini? Kedua orang tua Musa mengambil ketetapan hati untuk berdiri bersama Tuhan melawan apa yang diputuskan oleh raja. Firman Tuhan berbunyi seperti ini di dalam ayat 2. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi tidak mendapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Teberau di tepi sungai. Keputusan menyembunyikan Musa adalah keputusan yang mengambil resiko yang sangat membahayakan nyawa mereka. Kalau prajurit-prajurit, orang-orang daripada Firaun mengetahui bahwa mereka menyembunyikan anak mereka, mereka akan ditangkap dan mereka akan dibunuh. Dan pembunuhannya bisa dengan cara yang sangat kejam. Mungkin mereka akan dibunuh dengan cara dibakar bersama dengan rumah mereka. Bukan hanya mereka yang berdua dibunuh. Kakak daripada Musa pun. Tetapi firman Tuhan yang mengatakan bahwa orang tua Musa berani melawan keputusan raja tersebut. Pertanyaan penting adalah, apa yang membuat kedua orang tua ini berani mengambil resiko? Firman Tuhan dalam Ibrani 11:23 memberikan jawaban. Alasan dasar mengapa mereka mengambil resiko, mempertaruhkan nyawa mereka demi menyelamatkan Musa. Bunyinya seperti ini. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Ibrani 11:23. Firman Tuhan ini dengan tegas mengatakan keberanian mereka melanggar peraturan raja tersebut, menolak peraturan raja tersebut karena mereka mempercayai Tuhan, karena mereka beriman kepada Tuhan. Di dalam kisah Daniel, kisah yang sangat spektakuler adalah ketika para pejabat-pejabat daripada Raja Persia itu memprovokasi raja supaya membuat sebuah ketetapan raja yang tidak bisa diubah, yaitu dilarang menyembah Allah kecuali menyembah kepada raja. Dan Daniel mengetahui ketetapan itu. Tapi dia melakukan sepulang daripada pekerjaannya, dia balik ke rumahnya.
dia naik ke atas soto rumahnya, lalu dia bersembahyang kepada Allah yang dia sembah, yaitu Yahweh Elohim, sebagaimana biasa dia lakukan. Akibatnya dia ditangkap dan dia dihukum dengan dimasukkan ke dalam gua singa. Nyawanya terancam. Tetapi Daniel tidak takut akan hal itu. Karena imannya kepada Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia layani, Tuhan yang telah memberkati dia, dia berani mengambil resiko. Kehilangan jabatan, kehilangan kenyamanan, kehilangan zona nyaman. Dalam Kisah Para Rasul, firman Tuhan menceritakan kepada kita bagaimana para rasul-rasul sudah kenaikan Tuhan Yesus dianiaya oleh orang-orang Farisi, dianiaya oleh pemimpin-pemimpin Yahudi, lalu diancam agar mereka tidak lagi memberitakan tentang Yesus Kristus. Resikonya mereka dipenjarakan, resikonya mereka dianiaya. Tapi apakah jawab para rasul itu? Mereka berkata, manakah yang menurut kalian patut dilakukan? Taat kepada Allah atau taat kepada manusia? Keluarga kerajaan sorga, orang yang beriman teguh adalah orang yang berani berpihak kepada kebenaran Tuhan. Apapun resikonya, apapun konsekuensinya, daripada berkompromi dengan dunia ini, berkompromi dengan ketetapan-ketetapan yang melanggar firman Tuhan. Jadilah orang beriman yang berani berdiri tegak bersama dengan Tuhan melawan ketidakbenaran. Tuhan memberkati.